Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya Muawanah Jamilah Arehana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAIN Salatiga. Berikut adalah video pembelajaran saya dalam melaksanakan PPL di MTS Al-Mansur Pokongan Klaten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita dapat berjumpa kembali di pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai pelajaran, gimana minta salah satu dari kalian ketua kelasnya, yuk Mas, untuk bikin doa. Siapa yang kira-kira sudah masuk hari ini yang kena aksen dulu ya? Al-Firdaus, Iya. Alinedra, Amelia, Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, berarti hari ini semuanya masuk. Jadi anak-anak semuanya, hari ini kita mau belajar tentang infak dan sedekah. Infak dan sedekah itu manfaatnya banyak sekali, ya. Seperti kita ketahui bahwa siapa yang memberikan satu kebaikan, Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Kalian semuanya kalau setiap hari Jumat, ya, itu kan ada apa? Infak sekali, infak hari Jumat. Ini kan dari setiap kelas ke kelas yang dilaksanakan oleh OSIS. Pada saat itu, kalian semuanya ikut memberikan infak atau tidak? Ikut. Ya. Jadi ditingkatkan yang kemarin sudah berinfak 500, 1000, berapapun itu nilainya akan sangat bermanfaat untuk saudara kita. Sekarang kita mau menjelaskan tentang infak dan sedekah. Ya, bersama-sama kita ulas apa itu pengertian infak dan apa itu pengertian sedekah. Sebelumnya dari tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian infak. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian sedekah. Yang ketiga, siswa dapat menerjemahkan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, siswa dapat menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah siswa dapat menyimpulkan keterkaitan Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang apa pengertian infak? Nah, ini dia. Infak adalah menurut bahasa, infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu infaqon, yang artinya adalah mendermakan. Kemudian menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam. Yang selanjutnya yaitu pengertian sedekah. Sedekah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu sodaqotun, yang artinya adalah pemberian. Sedangkan menurut istilah, sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa harta atau yang lainnya dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ya, macam-macam sedekah. Sedekah itu ada yang berupa materi, ada yang berupa non-materi. Sedekah yang berupa materi contohnya apa? Satu, memberikan santunan kepada pengemis, atau membantu bencana alam, atau memberikan santunan pada fakir miskin, seperti itu. Contohnya kemarin kita sudah mengadakan apa? Donasi, kita sekali donasi untuk korban gempa yang Cianjur. Nah, itu salah satu bentuk dari sedekah berupa materi. Yang kedua, sedekah berupa non materi. Bentuknya apa saja? Tersenyum. Ayo, bisa tersenyum semuanya enggak? Bisa. Senyum itu sangat mudah ya. Cuma menarik bibir itu sudah merupakan sedekah. Senyumnya merupakan sedekah. Kemudian yang selanjutnya ada berbicara sopan, mengucapkan salam, memberikan ide, saran, kemudian membantu tetangga yang sedang punya hajat. Nah, ini semuanya merupakan contoh sedekah non materi. Ada batu di tengah jalan kita singkirkan, ada duri di tengah jalan kita singkirkan, itu juga sedekah. Jangan cuma dilompati saja, ya, tapi kita singkirkan. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya adalah manfaat sedekah. Manfaat sedekah coba dari sana dibaca apa saja Mas? Satu, manfaat sedekah adalah Mengindahkan kepada Allah. bagus. Yang kedua Mbak, Belajar manusia. Yang ketiga Mempererat tali persaudaraan. Yang keempat Mempererat
kecil sedang memisah antara yang kaya dan yang miskin. Ini adalah manfaat dari bersedekah. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada dulu. Ya. Apa Mbak yang mau ditanyakan? Apa bedanya infak dan sedekah? Ya. Apa bedanya infak dan sedekah? Nah, sekarang Bu Nana mau menjelaskan apa bedanya infak, sedekah, dan zakat. Oh. Ini mirip tapi tidak sama, serupa tapi tidak sama. Ya, kalau infak, ya, infak itu adalah mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sedangkan sedekah, ya, itu lebih luas lagi. Ya, bisa berupa harta maupun jasa. Contohnya tadi membantu tetangga yang sedang punya hajat. Sekarang apa bedanya infak, sedekah, dan zakat? Kalau infak dan sedekah itu tidak ada aturannya. Selanjutnya, sekarang kita mau belajar tentang isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sekarang Bu Nana mau bacakan ayatnya terlebih dahulu. Nanti kalian semuanya menirukan. Betul nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimunal yatim Kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, sekarang dibaca artinya. Adapun manusia apabila Tuhan memuji lalu memuliakan dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu apabila dia memujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku sekali tidak darinya. Kamu tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Terus, ya. Jadi ini adalah isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sebelum dibahas, sekarang surat Al-Fajr itu adalah surah yang ke-89 dari Al-Quran, terdiri dari 30 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu berarti diturunkan ketika Nabi sebelum hijrahnya. Sekarang isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Coba Bu Nana dibantu membaca, Pak, dari yang warna oranye terlebih dahulu. Kesenangan dan kesedihan merupakan dua wajah ujian dari Allah SWT kepada manusia. Yang dalam ujian itu Allah akan melihat siapa yang paling bersyukur dan bersabar. Sayang manusia terkadang sangat nilai. Ketika kesenangan diberikan, mereka memuji Allah, dan ketika diberikan, mereka berburuk sangka kepada Allah SWT. Ya, lanjut yang kedua. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa sesungguhnya Allah mengingkari pernyataan orang-orang yang memandang bahwa ketika diluaskan rezeki maka itu adalah kemuliaan. Sesungguhnya terkadang diluaskan rezeki sebagai bentuk ujian Allah kepada hambanya. Apakah ia masih dalam sebuah ketaatan atau malah akan menjadikan kekuatannya? Oke, lanjut yang ketiga. Begitupun ketika seseorang berada dalam tertibnya rezeki, bukan berarti Allah ingin menghinakannya. Akan tetapi sebuah ujian, apalagi dia akan senantiasa bersabar kalau tidak. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki pada siapapun yang dia kehendaki. Lanjut yang keempat. Dijelaskan bahwa sifat di dalam ayat 15 sampai 16 tersebut adalah sifat orang kafir yang Jadi Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16 terlebih dahulu, dan akan menerangkan ayat 15 sampai 16 terlebih dahulu bahwa dalam ayat tersebut menggambarkan manusia itu rata-rata merasa mulia, merasa dicintai oleh Allah apabila diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Sebaliknya, manusia merasa dihinakan atau merasa Allah itu tidak adil, saya tidak diberi nikmat yang banyak. Ya, terkadang merasa seperti itu, iya atau tidak? Iya. Padahal tidak.
Ya, jadi Allah itu maha adil. Allah maha memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi rezeki yang banyak itu belum tentu itu semuanya adalah nikmat. Bisa jadi rezeki yang banyak itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus banyak bersyukur. Ya, Allah itu maha adil. Ya. Yakin bahwa Allah itu maha adil kepada semua makhluknya. Allah telah menciptakan makhluknya. Allah juga akan bertanggung jawab memberikan rezeki, memberikan makan kepada semua makhluknya. Jadi jangan sampai kau merasa, oh Allah itu tidak adil, jangan. Ya. Tidak boleh. Kita harus bersyukur berapapun nikmat rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu, ya, ayo Mas, kita boleh sendiri, ya. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah itu, ya, semuanya adalah titipan. Besok akan diminta lagi oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemarin kamu di dunia saya kasih rezeki banyak untuk apa? Apakah kamu gunakan sendiri atau kamu gunakan untuk bersedekah? Nah, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sesungguhnya ya tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi ada yang harus kita berikan, harus kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kita sedekahkan, kita infakkan, ya, sedekah kepada fakir miskin, anak yatim, kemudian kita infakkan untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, dan sebagainya. Sampai di sini paham? Paham. Selanjutnya, ayat 17 sampai 18 itu adalah menjelaskan tentang anjuran untuk mencintai anak yatim. Seperti halnya yang telah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, ya, bahwa sebaik-baik rumah, ya, khairul baiti, yang di dalamnya itu ada anak yatim yang dimuliakan dengan baik. Sebaliknya, seburuk-buruk rumah adalah yang di dalamnya itu ada anak yatim yang tidak diperlakukan dengan baik. Selain itu, ada juga hadis yang mengatakan, anak, kata Rasulullah, anak, wa kafil yatimi fil jannati hakada. Nah, ini kata Rasulullah. Aku siapa berarti? Rasulullah. Rasulullah itu besok fil jannati di surga bersama anak yatim itu seperti ini, berdampingan. Sama halnya dengan orang yang mencintai anak yatim. Barang siapa yang mencintai anak yatim, besok di surga itu akan berdampingan dengan Rasul. Hakada, Raisa hakada. Seperti ini, ya. Bukan seperti ini. Nah ini kan jauh. Kalau ini jauh, jangan ini dekat. Berarti orang yang mau mencintai anak yatim, besok di surga akan dekat dengan Rasul. Oke, sampai di sini paham? Kalau sudah paham, sekarang Bu Nana mau memberikan tugas. Tugasnya ini nanti dikerjakan secara kelompok. Ya, dua orang atau satu bangku. Kemudian kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Ya, kalau sudah selesai, nanti didiskusikan kembali dengan temannya satu baris. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian samakan persepsi yang kalian diskusikan tadi, apakah sudah sama dengan yang didiskusikan oleh temanmu yang lain? Paham? Misalkan kelompok ini kan tadi sudah diskusi dulu, ya kan? Kelompok ini juga. Nah, kalau sudah selesai diskusi, nanti kita gabungkan. Apakah sudah sama? Nanti tugasnya apa? Pengertian infak. Oh, ini menjawab pengertian infak, menjawab pengertian infak, menjawab lagi pengertian infak. Kemudian kita diskusikan lagi. Apakah sudah sama? Pengertian infak itu apa dan sebagainya. Paham ya? Untuk tugasnya ya. Oke. Nanti dikerjakan dalam LKPD. Nah, sekarang waktunya berdiskusi secara dua meja dulu. Nah, silahkan untuk berdiskusi dua meja. Siapa yang sudah selesai? Boleh masuk duluan. Oke, baik, dari kelompok 1. Ini silahkan dipresentasikan hasil diskusinya dengan suara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Infak adalah dari kata anfaqa yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapat untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hari ini kita sudah belajar apa itu infak. Apa itu infak tadi? Infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu infaqan yang artinya adalah mendermakan. Kemudian kita juga sudah belajar Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin untuk berdoa, Mas. Doa. Bismillah.